Jadi saya ulangi, aturan cos dan aturan sinus itu sama-sama digunakan untuk menentukan unsur pada segitiga. Unsur yang dimaksud pada segitiga adalah kalau dia bukan sisi berarti sudut. Jadi aturan sin maupun aturan cos itu digunakan untuk mencari sisi atau mencari sudut pada segitiga. Bukan segitiga siku-siku, tapi segitiga sembarang. Nah, kalau kemarin aturan sin itu digunakan apabila diketahui sebuah sudut dan sisi di hadapannya bersama dengan boleh satu sudut lain, boleh juga satu sisi lain. Kalau aturan cos nanti digunakan apabila yang diketahui itu adalah satu, diketahui dua sisi dan sebuah sudut apit. Kalau diketahui seperti itu, sebuah sudut apit dan dua sisi yang mengapitnya, maka itu berarti kita mencari panjang sisi di depan sudut apit. Berikutnya, kriteria kedua, kapan digunakan aturan cos? Itu ketika diketahui ketiga sisinya. Kalau ketiga sisinya diketahui, maka berarti kita mencari salah satu sudutnya. Terserah sudut yang mana. Ya, karena segitiga itu 3 sisi dan juga 3 sudut. Bunyinya aturan cos, saya lupa tulis di sini. Kuadrat sebuah sisi di hadapan sudut itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang mengapit sudut yang diketahui dikurang 2 kali sisi apit kosinus sudut apit. Saya lanjut dulu. Saya perlihatkan. Ini ya. Anggaplah ini segitiga ABC, bukan segitiga siku-siku. Nah, kalau A kuadrat mau dicari, itu artinya yang diketahui adalah sisi B dan sisi C. Sisi B itu karena di depan sudut B. Sisi C karena di depan sudut C. Kuadrat sebuah sisi di hadapan sudut itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut itu. Ini disebut jumlah kuadrat. Dikuadrat dulu baru dijumlah. Dikurangi 2 kali sisi apit kosinus sudut apit. Jadi kalau A-nya mau dicari, ini rumusnya. Kalau B-nya mau dicari, kuadrat sebuah sisi di hadapan sudut itu adalah jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut yang diketahui dikurang 2 kali sisi apit dikali kosinus sudut apit. Itu kalau diketahui dua sisi dan sebuah sudut yang diapitnya. Pakai rumus ini. Tapi kalau diketahui ketiga sisinya, diketahui sisi A, sisi B, dan sisi C ini, maka rumus itu untuk mencari sudut. Nah, dipakailah rumus ini. Cos A, ini sebenarnya yang diubah. Cos A itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Sama kalau cos B, cos C. Ya, ini harus dipaham, minimal dihafal. Terkadang juga bukan huruf kecil di sini, biasa ditulis AB kuadrat tambah AC kuadrat dikurang 2 kali AB AC kosinus sudut A. Begitu. Karena sisi itu
selain bisa dituliskan dalam satu huruf kecil, bisa juga dituliskan dalam dua huruf besar. Ya, silakan di screenshot rumusnya atau dicatat bagi yang bawa pulpen. Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut. Saya salah persentase nih. Kenapa tidak saya klik ininya ya? Oke, full screen ya. Kelihatan? Sudah, Pak. Oke, lanjut. Ya, ada soal. Diketahui segitiga ABC. Panjang B. B itu adalah sisi di depan sudut B ya. Sama dengan 2. Panjang sisi C sama dengan 3. Maksudnya ini 3 satuan panjang. C kecil itu adalah sisi di hadapan sudut C besar. Antara sisi B dan sisi C itu adalah sudut A. Jadi ini langsung saya dipakai rumusnya. Sisi A-nya 60. Panjang sisi A itu di depan sudut yang diketahui ini. Berarti ini yang mau dicari. Tadi itu digunakan rumus yang pertama. Oke, saya perlihatkan ya. Mana nih? Berarti kalau kita mencari panjang sisi A, gunakan aturan kosinus. Kuadrat sebuah sisi di depan sudut yang diketahui sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut dikurangi 2 kali sisi apit kosinus sudut apit. Sisa dimasuk-masukkan saja. B-nya 2 kuadrat berarti 4. C-nya 3 kuadrat berarti 9. 4 tambah 9 dikurang 2 kali 2 kali 3. Kosinus 60 itu tangan kanan jari manis. Tangan kanan jari manis itu nilainya juga 1/2. Berarti cos 60 sama saja dengan sin 30. Tapi kalau dia sin tangan kiri. Ya. Ya, 2 dengan 1/2 habis. Berarti tersisalah 2 kali 3, 6. Tadi ini 4 tambah 9, 13 dikurang 6, itu sama dengan 7. Ingat 7 ini adalah A kuadrat. Kuadrat sisi. Sementara yang dicari adalah panjang sisi. Untuk mencari panjang sisi, kuadratkan saja itu A kuadratnya. Berarti kuadratkan saja, ditarik akar. Tarik akar dari A kuadrat. Berarti A-nya didapat akar 7. Satuan panjang. Bisa? Sampai sini saja akar 7, Pak. Iya, sampai situ. Mudah ya? Iya, lumayan. Lumayan ya. Tapi rumus ini harus dihafal minimal. Tapi kalau mau paham, pahami bahwa aturan cos itu berbunyi kuadrat sebuah sisi di depan sudut yang diketahui itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut yang diketahui itu dikurang 2 kali sisi apit kosinus sudut apit. Nanti kalau diketahui ketiga sisinya, rumus itu diubah sedikit. Misalnya, cos A itu sama dengan B kuadrat kurang C kuadrat, tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Begitu. Diatur-atur saja. Kita lanjut. Soal yang kedua. Diketahui panjang sisi AB. AB itu di depan sudut C. Ya, sama dengan 9 cm. AC itu di depan sudut B.
itu 8 cm. Dan BC sama dengan 7 cm. Ini artinya yang diketahui adalah 3 sisinya. Berarti nanti kita cari dulu kosinusnya. Setelah dapat kosinus, baru dibawa ke sin. Gambar pada segitiga siku-siku. Ini. Berarti kita pakai rumus aturan cos yang kedua. Nah, ini. Segitiganya begini. AB-nya 9, AC-nya 8, dan BC-nya 7. Diketahui ketiga sisi. Bisa juga pakai dulu ini untuk kosinus A karena sin A yang ditanyakan. Berarti 7 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 9 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 9 kali cos A. Jadi nanti kalau cos A itu rumusnya adalah 8 kuadrat tambah 9 kuadrat dikurang 7 kuadrat per 2 kali 8 kali 9. Dari mana dapat 144 cos A? Dari sini. 2 kali 8 kali 9. 2 kali 72. Didapatlah 144 cos A. Ini kan kuadrat saja ya. 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat itu 81. Berarti untuk mencari cos A, ini pindah ke kiri, yang 49 pindah ke kanan. Didapatlah begini. 144 cos A sama dengan 64 tambah 81 itu 145. 145 dikurang 49. Itu hasilnya 96. Nah, untuk mencari cos A itu sama dengan 96 per 144. Ya, sama-sama dibagi berapa ya? 48. Ya. Sama-sama dibagi 48, didapatlah 2/3. 2/3 itu belum selesai soal. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah sin. Nggak kelihatan semua ya? Oke, enggak apa-apa. Nah, karena sin yang ditanyakan, yang didapat tadi adalah cos, maka digambarlah pada segitiga siku-siku. Cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Anggaplah A-nya di sini. Sampingnya 2, miringnya 3. Nah, kita mencari sisi di depannya. Kenapa kita cari sisi depan? Karena sin itu pada segitiga siku-siku itu adalah sisi depan per sisi miring. Akar 5 itu didapat dari akar 3 kuadrat kurang 2 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 kurang 2 kuadrat itu 4. 9 kurang 4, 5 di akar. Didapatlah akar 5. Sehingga sinnya itu sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Akar 5/3. Bisa juga ditulis 1/3 akar 5. Sampai di sini bisa? Bisa, Pak. Yang lain? Ini berapa orang saja yang hadir? 6 ya? Bagaimana Yesekiel? Bisa? Dwi Syuhada? Siapa lagi yang hadir ini?
Hilang Yesekel. Mana ke Yesekel? Siapa lagi ya? Dwi Suhada. Siapa lagi tadi itu? Saya lanjut ya. Lanjut. Iya, Pak. Oke. Kuning. Coba. Sama tadi yang contoh kedua. Nanti arahnya bawa ke segitiga siku-siku. Karena yang dicari adalah tangan. Nah, yang diketahui pada soal adalah 3 sisinya. Berarti nanti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kosinus C. Mana ya? Kelihatan. Saya ke sini dulu. Siapa ini Hardianto? Selamat bergabung. Kelas berapa Ki? Baru saya lihat ini akun. Yang siswa baru di IPS 1 ya? Halo? Hardianto yang baru bergabung tadi itu. Nih. Kita kerja sama-sama ya. Anggaplah segitiganya sembarang. C-nya agak panjang. Jadi anggaplah di sini C. Di sini A. Di sini B. Sisi C-nya 7. Sisi B-nya 5. Dan sisi A-nya 3. Kita mau mencari nilai tangen C. Berarti kita gunakan aturan cos untuk mencari cos C. Boleh pakai aturan cos yang biasa, boleh juga langsung pakai rumus cos C sama dengan sekian. Kita mulai dari rumus yang biasa ya. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Bedakan huruf besar dan huruf kecil ya. Kalau huruf besar itu menandakan dia adalah sudut. Kalau huruf kecil dia menandakan adalah sisi. C kuadrat ini adalah di depan sudut C. Berarti 7 kuadrat sama dengan A kuadrat berarti di depan sudut A. 3 kuadrat tambah B kuadrat itu adalah AC. Berarti 5 kuadrat. Dikurang 2 kali 3 kali 5 kali cos C. Berarti kalau cos C yang dicari itu adalah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat kurang 7 kuadrat per 2 kali 3 kali 5. Masukkan nilainya. Cos C sama dengan 3 kuadrat itu 9 tambah 2 5 dikurang 49 per 2 kali 3 kali 5. Berapa itu? 30. Ya, 30. 9 tambah 25 itu adalah 34. 34 dikurang 49. Per 30. Jangan takut dengan nilai cos yang negatif.
Artinya kalau cosnya negatif, berarti dia berada di kuadran kedua. Sudutnya lebih dari 90 derajat. 34 kurang 49, berapa itu? Min berapa? 15. Min 15 per 30. Sama-sama dibagi 15 berarti min 1/2. Itu adalah kosinus C. Yang mau dicari, ya tanda minus ini menandakan dia di kuadran kedua. Jadi min ini bukan panjang, tapi dia adalah nilai cos. Cos itu bernilai negatif di kuadran ke-2 dan 3. Nilai cos yang negatif di kuadran kedua sebenarnya sama dengan nilai cos yang 1/2 di kuadran pertama. Kalau 1/2 di kuadran pertama berarti cos 60. Kalau dia di kuadran kedua berarti besar sudutnya 180 kurang 60. Sudutnya 120. Jadi ini sudutnya 120 derajat. Itulah kenapa dia min 1/2. Jadi nanti kalau mencari tangen, jangan diikutkan ini minusnya. Karena tidak ada satuan panjang yang negatif. Ya. Jangan sampai kau bilang negatif 1 panjangnya. Tidak ada panjang yang negatif. Sudah. Cos sudah didapat. Maka untuk mencari nilai tangen, sisa digambar pada segitiga siku-siku. Anggaplah di sini sudut C. Ini. Tadi kita dapat cos itu nilainya min 1/2. Ya, saya tuliskan 1/2 saja. Cos itu sisi samping per sisi miring. Sini 2. Di sini A, sini B. Nah, bagaimana mencari AB? AB itu berdasarkan teorema Pitagoras itu adalah 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Akar dari 4 kurang sama dengan akar 3. Itulah AB. Sehingga untuk mencari tangen itu nilainya sama dengan sisi depan. Saya tuliskan tandanya tadi di sini ya. Tangen nilainya adalah sisi C ya. C itu adalah sisi apa? Sisi depan per sisi sudah lupa ya. Sisi depan per sisi samping. Depannya adalah ini AB tadi. AB-nya adalah akar 3 per akar bukan akar. Sampingnya adalah 1 sama dengan akar 3. Perlu perhatian bahwa karena tadi ini di kuadran kedua tadi ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Yang positif di kuadran kedua hanya sin dan kebalikannya. Berarti tangen juga harus bernilai negatif. Karena yang positif hanya sin dan kebalikannya. Kebalikan dari sin adalah kosekan. Semua pernah dipelajari. Jadi ini juga harus bernilai negatif. Itulah tangen C yang ditanyakan di soal. Ya, selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jadi awal permulaan kerjanya itu, Pak, harus dari kos dulu. Iya, betul. Karena ini memenuhi aturan kos. Tadi kan ada 2 kriteria kapan aturan kos digunakan. Kriteria pertama,
kalau diketahui sebuah sudut yang diapit oleh dua sisi. Toh? Maksudnya begini, kalau diketahui sisi AC dan sisi BC dan sudut C yang diapit ini, maka kita mencari panjang sisi di hadapan sudut apit. Itulah yang berbunyi tadi, kuadrat sebuah sisi di hadapan sudut apit sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut itu dikurangi 2 kali sisi apit kali kosinus sudut apit. Nah, kriteria kedua, kapan digunakan lagi aturan cos? Kalau seperti ini, kalau diketahui ketiga sisinya. Kalau diketahui ketiga sisinya, berarti kita mencari sudut. Bisa juga mencari perbandingan trigonnya. Ya, yang disebut perbandingan trigon, boleh tangen, boleh cos, boleh sin. Ya, tapi aturan dasarnya adalah cos. Kalau soalnya mencari sin atau tangen, maka kita bawalah pada segitiga siku-siku. Di situ ada hubungan antara sin, cos, dan tangen. Bisa dimengerti apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Oke, good. Kayaknya waktu sudah mau habis ini. Ini tadi dia jelaskan ya. Makanya dia harus negatif karena cosnya min. Itu artinya dia di kuadran kedua. Sama dengan jawaban kita toh? Iya, Pak. Ya. Ini lagi. Nanti hari Sabtu dikerja ini. Jadi nanti ini kan memenuhi kriteria pertama aturan cos. Nah, ini. Diketahui sebuah sudut yang diapit oleh dua sisi. Dua sisi dan sebuah sudut apit. Berarti yang pertama kita cari nanti adalah panjang PR. Kuadrat sebuah sisi di depan sudut itu sama dengan jumlah kuadratnya ini dikurangi 2 kali ini cos 120. Tadi sudah ada di sini. Cos 120 itu nilainya 1/2 min. Nah, setelah dapat panjangnya PR, ingat panjang PR itu tidak boleh negatif, harus positif karena ini satuan panjang. Beda kalau perbandingan trigon. Ini namanya perbandingan trigon ini. Cos C boleh negatif. Tapi kalau panjang 7, 3, 5 itu tidak boleh negatif. Bisa? Nah, kita cari dulu PR-nya. Panjang PR. Setelah didapat PR, keliling segitiga yang dicari. Ya, berarti jumlahkan saja ini. 6 tambah 9 tambah panjang PR. Begitu ya. Kalau yang kedua, sama dengan contoh-contoh tadi. Ini. Sisa digambar pada segitiga. Kemudian nanti sudut X itu adalah sudut antara AB dan AC. Berarti ini adalah sudut A. Cari nanti sin A dan tangen A-nya berdasarkan cos. Setelah itu baru dikali. Gampang ya? Halo? Iya, Pak. Ya, saya stop sharing dulu. Kemudian rekaman juga saya hentikan.